Halo, apa kabar Anda semua? Saya selalu berharap Anda selalu mendoakan Anda itu selalu sehat. Semangat, apalagi ini bulan Ramadan, ini sudah memasuki hari yang ke-10. Biasanya sudah mulai pada banyak yang lemes gitu. Tapi saya seperti biasa masih bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau Anda nanti suatu saat meninggal dunia, Anda ingin sejarah Anda ditulis seperti apa? Dulu ada itu pertanyaan yang sama pernah diajukan pada seorang profesor sosiologi di Amerika. Lalu profesor itu bilang begini, tanyakan itu pada jasad saya. Karena dia sendiri nggak tahu apa yang mesti dia inginkan. Karena faktanya ketika dia meninggal, dia nggak tahu lagi dia dikubur di mana, dimasukkan ke dalam peti atau dikremasi. Jadi soal kematian itu urusan jenazah, bukan urusan orang hidup. Dan itu yang jadi dasar dari filosofi Stoa itu, bahwa kalau kita hidup kita tidak mati, kalau kita mati kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang terpisah. Okay. Tapi kita sebagai orang yang percaya pada keniscayaan hidup, selalu berharap agar supaya dikubur dengan cara yang membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan si jenazah sebetulnya. Oke, ya ini kita masuk. Saya jangan akan mengajak Anda diskusi. Ini kenapa ada pertanyaan soal penguburan ya? Emang karena nggak terjadi reshuffle, maka kita ganti isunya jadi penguburan demokrasi. Anda jadi sensitif nih kalau ditanyain. Ini bulan-bulan yang penuh sensitivity itu. Iya, iya. Ini karena isu yang mau coba saya angkat ini juga, yang mau coba kita angkat ini cukup sensitif juga. Ini kan saya baca ini kutipannya sih di Gelora. Ini mengutip pernyataan dari Bu Megawati yang memesankan kepada Mendikbud Nadiem Makarim bahwa diminta untuk Depdikbud untuk meluruskan sejarah. Disebutnya di sini bahasanya ini pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai komunis pada tahun 65. Nah, ini kan jadi sensitif karena banyak sekali katanya sejarahnya dibelokkan oleh rezim Orde Baru. Kemarin kan kita lagi ribut-ribut juga soal hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama ya, Hasyim Asy'ari. Ini menurut saya, dan ini jadi sensitif, tapi saya jadi teringat gitu sebuah pepatah yang menyatakan bahwa sejarah itu kan ditulis oleh para pemenang. Apakah hal yang sama juga terjadi di Indonesia saat ini? Yang menang itu Amerika waktu itu dalam Perang Dingin, dan karena itu sejarah Indonesia pasti ditulis dalam versi Amerika itu. Karena saya mesti terangkan bahwa sejarah Indonesia itu bukan sejarah kita, ini sejarah dunia tuh. Dan nggak ada sejarah lokal, semua sejarah itu sejarah dunia terkait dengan peristiwa besar di dunia. Demikian juga peristiwa 65. Itu adalah pertandingan antara blok komunis dan blok kapitalis, antara kiri dan kanan. Dan Indonesia ada di dalam jebakan itu, terjepit di dalam dua kekuatan itu. Karena Indonesia pada waktu itu nggak punya kemampuan apa-apa selain memilih atau menempel pada komunis atau menempel pada Amerika itu. Karena di dalam peristiwa sebelum 65 kan ada negara-negara Asia yang jatuh ke dalam wilayah komunis tuh. Yes. Yang disebut domino effect gitu. Yeah. Nah, tentu Indonesia ada di dalam kecemasan itu, sehingga terjadilah persaingan politik. Jadi saya menganggap bahwa 65 itu ada tragedi dunia sebetulnya, bukan tragedi Indonesia tuh. Karena ada blok superpower yang bersaing, maka Indonesia masuk di situ. Nah, seringkali dianggap bahwa ada hal yang harus diselesaikan, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Itu bukan wilayah persaingan politik, karena persaingan politik waktu itu betul-betul terjadi antara militer dan PKI itu. Dua-duanya kekuatan besar. PKI klaim ada 20 juta pengikutnya tuh. Dan itu berarti kekhawatiran bagi militer, sehingga clash persaingan politik berubah menjadi clash ideologi dan berakhir dengan pertarungan habis-habisan di jalan. Jadi kita mesti lihat konteks itu. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa ya tapi komunis kalah karena militer pakai senjata. Lo namanya militer mesti pakai senjata karena terancam oleh 20 juta orang itu kan.
Jadi sebetulnya kita mesti fair menganggap itu persaingan politik antara kekuatan kiri dan kepentingan militer. Militer di backup oleh Amerika, dan pada waktu itu persoalan hak asasi manusia sama sekali nggak dipedulikan orang, karena ini to be or not to be itu. Jadi kalau kita bikin refleksi misalnya, seandainya komunis menang pada waktu itu, Indonesia ada di mana? Ya pasti terpuruk, karena sekarang semua negara komunis itu bangkrut secara ekonomi dan demokrasinya berhenti. Kita tidak ada dalam demokrasi. Tetapi kemudian memang orang melihat bagaimana cara Orde Baru mengemas soal tragedi 65 itu tuh. Dan itu betul bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, Orde Baru menang. Kalau komunis yang menang, ya sejarah ditulis versi komunis kan. Jadi ini soal metodologi aja tuh. Nah, isu yang sekarang itu justru bercampur antara reaksi masyarakat Muslim terhadap favoritisme Indonesia yang terlalu dekat dengan Cina, lalu dianggap bahwa itu adalah ancaman komunis. Sebetulnya secara ideologi nggak ada lagi yang disebut ancaman komunis kalau kita lihat sistem dunia. Karena komunisme itu udah berhenti sebagai ideologi sejak Rusia bangkrut, sejak negara-negara sisa-sisa komunis di Kuba, Nicaragua segala macam juga mengalami krisis ekonomi. Nggak ada lagi negara komunis yang punya potensi untuk mengancam politik Indonesia. Yang ada adalah mini superpower atau junior superpower, yaitu RRC. Kan ini sebetulnya intinya. Jadi kita mesti anggap bahwa yang disebut komunis itu polarnya masih ada, yaitu kekuatan RRC yang ingin membangkitkan ekonominya, dan karena itu dia harus ekspor ideologinya. Walaupun RRC secara ekonomi tidak lagi komunistis, tapi pasar bebas. Yang komunistis adalah partai yang mengatur kemerdekaan manusia di Cina tuh. Jadi hal semacam itu yang mesti kita dudukkan dulu. Saya tambahkan sekali lagi supaya lengkap nanti kita diskusi. Ya. Jadi bertahun-tahun saya meneliti soal hak asasi manusia, termasuk 65 itu. Ketika saya masih di LBH, lalu ada di Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Dan yang kita ingin bongkar atau kita ingin analisis dan jelaskan pada publik adalah peristiwa pengadilan atau penghukuman yang tidak melalui pengadilan. Memang banyak mereka yang sebetulnya ya Soekarnois saja, tapi kemudian diseret seolah-olah komunis. Dan itu catatan-catatan itu udah ada di pemerintahan tuh. Dulu juga dibuatkan oleh Gus Dur, oleh Pak SBY. Jadi semua file itu ada di dalam istana presiden, tinggal dicari aja kan sampai di mana statusnya tuh pengungkapan kejahatan kemanusiaan di masa lalu tuh. Ibu Mega tentu tahu ada di mana, jadi saya kira nggak perlu mintain Nadiem untuk lakukan itu. Dan itu juga berat sekali itu, karena persaingan sampai saat ini justru kekelabuan, dibuat kelabu artinya samar-samar, karena banyak hal yang bisa terseret di dalam perdebatan itu. Nah, berkali-kali dulu saya kasih poin bahwa ini harus diselesaikan di tingkat internasional, bukan sekedar di Indonesia. Jadi Ibu Mega itu agak salah sasarannya kalau minta dikoreksi oleh Menteri Dikbud. Karena versi resmi itu adalah versi yang sekarang dipegang oleh pemerintah itu, termasuk catatan sejarah TNI. Jadi ini akan jadi problem besar-besaran yang udah dicoba dari awal 5-6 tahun lalu. Bikin simposium juga nggak bisa jalan karena ketegangan masih terjadi. Ya. Apalagi file-file yang menyangkut keterlibatan CIA itu belum semuanya bisa dibaca ke publik, belum semuanya embargonya selesai karena masih ada kepentingan Amerika di dalam peristiwa itu. Bagaimana kita bisa melihat persoalan ini secara dingin ya? Karena tadi kalau Anda menyatakan kalau berandai komunis yang menang, itu Indonesia juga akan menjadi negara yang terpuruk kepada komunisme, dan kemudian kan kita bisa andainya diteruskan. Mungkin sebaliknya andainya juga mungkin yang jadi korban nanti adalah umat Islam di TNI kalau komunis yang menang. Dan ini kan kalau kita terus seperti itu nggak akan pernah ada habisnya kan? Karena semangatnya jadi bukan lagi meluruskan pada sejarah, tapi ada semangat dendam gitu. Ya itu yang mesti kita hapuskan sebetulnya, soal dendamnya tuh. Karena bagaimanapun itu adalah jejak politik dunia tuh. Dan PKI waktu itu, Partai Komunis waktu itu kalah strategi. Tentara pada waktu itu memang berpolitik
dalam upaya mencari balancing dengan PKI, ya tentara ada berhadapan-hadapan dengan atau membaca kemana arah politik Bung Karno waktu itu. Dan Bung Karno memang cenderung ke kiri. Dan itu artinya, dan seluruh pidato Bung Karno kan di tahun 60-an akhir itu adalah provokasi terhadap Amerika. Jadi kita mesti fair bahwa itu pertandingan politik. PKI punya 20 juta massa dan gagal untuk mengorganisir massa yang besar itu juga sebuah kelemahan strategi kan. Nah, dan mereka kan juga punya angkatan kelima gitu yang disebut sebagai yang dipersenjatai gitu. Iya itu. Ya dan kalah juga kan. Jadi kita mesti anggap dalam pertandingan politik Partai Komunis Indonesia waktu itu kalah. Dan kekalahan itu justru oleh beberapa tokoh PKI memang diakui salah strategi, karena itu ada yang disebut otokritik. Jadi otokritik terhadap pimpinan-pimpinan PKI yang tidak cakep atau tidak cerdik membaca situasi dunia itu aja kan sebetulnya. Saya ingat bukunya Sudisman ya, Insinyur Sudisman ya, kritik ya. Ya, nah sekarang ini kan kembali lagi situasinya, ya kita mesti akui bahwa sekarang PDIP itu kelanjutan dari kita bisa sebut sebagai kelanjutan dari Soekarnoisme gitu, sekarang sedang berkuasa. Dan wajar kalau kemudian dia ingin meneruskan kembali sejarah. Dan yang kita khawatirkan kemudian sejarah yang muncul adalah sejarah versi dari Soekarno, kelanjutan dari Soekarno. Dan ini nanti ketika berganti lagi akan ada sejarah lagi, kita tidak akan pernah habisnya. Bagaimana kita bisa mengakhiri ini sehingga ke depan kita bisa melihat ke depan tanpa beban-beban sejarah semacam ini. Saya pernah ngajar mungkin 3-4 tahun di Megawati Institute. Jadi saya kenal diskursus ini karena selalu ditanyakan. Saya ngajar pikiran-pikiran para pendiri bangsa itu. Nah itu institut untuk mempersiapkan kader PDIP sebetulnya kan. Saya nggak tahu apa ya anggota DPR sekarang itu ikut ke kelas saya tuh di Jalan Proklamasi itu. Saya mengajarkan metode berpikir kritis di dalam membaca sejarah tuh, termasuk menempatkan Bung Karno dalam kontroversi itu. Jadi Bung Karno seterusnya sampai kapanpun akan jadi tokoh kontroversial. Karena itu kalau kita mau luruskan, kita nggak mungkin mengambil satu sisi tuh bahwa Bung Karno tidak terlibat atau Bung Karno bermain mata segala macam tuh. Karena tadi keadaan itu adalah keadaan yang bukan sekedar win-win solution yang mau dicari dengan meluruskan sejarah. Tapi beberapa fakta memperlihatkan bahwa arah ideologi Bung Karno memang kiri. Pada waktu itu yang nggak ada soal sebagai arah ideologi, karena mau bertanding dengan neokolonialisme. Bung Karno bahkan melawan Olimpiade yang dianggap sebagai promosi kapitalisme, lalu bikin Konevo, Ganevo, Game of New Emerging Forces segala macam tuh. PBB juga mau ditandingi dengan Konevo. Jadi itu adalah reaksi Bung Karno dalam melihat dunia yang sedang didominasi oleh alam pikiran liberalisme atau pet Americana itu. Dan kita tahu bahwa semua orang yang mau meluruskan sejarah pasti dia punya interest. Lain kalau sejarawan yang ingin meluruskan sejarah. Kalau Ibu Megawati tentu orang langsung anggap bahwa Ibu Megawati berarti tidak setuju dengan sejarah yang versi negara, sejarah yang ditulis oleh pusat sejarah angkatan darat, angkatan bersenjata, tidak setuju dengan hasil-hasil beberapa komisi yang sedang mengusut masalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi saya menganggap bahwa Ibu Mega memang berhak untuk minta klarifikasi. Tetapi problemnya adalah pihak sebelah, Islam terutama, juga akan minta klarifikasi tuh. Karena ini soal provokasi kan. Jadi saya menganggap bahwa tidak tepat sebetulnya kalau PDIP yang minta tuh. Karena itu langsung terlihat bahwa PDIP punya versi yang bertentangan dengan versi Angkatan Darat, misalnya begitu kan, itu langsung terbaca tuh. Nah ini soal-soal yang harus hati-hati, Pak Nadiem harus betul-betul wise di dalam memilah apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kan betul, makanya tadi saya sebutkan itu sensitif karena ini pasti langsung tanduknya dua kekuatan umat Islam dan TNI ini langsung berdiri ini begitu soal ini disinggung. Apalagi sekarang ada yang sensitif, saya baca misalnya Twitternya
Fadlizon langsung mengingatkan bahwa punya sejarah, dia punya catatan sejarah dengan Dirjen Kebudayaan dari Depdikbud sekarang, Hilmar Farid, yang sejak dulu dianggap sebagai pembela PKI. Jadi kan ini isunya langsung kembali ke dua poros ini yang berhadapan-hadapan, umat Islam bersama dengan TNI dan kemudian PDI yang dianggap masih berbau-bau komunisme. Ya, saya kenal Hilmar Farid, teman saya, Fadlizon teman saya, junior saya di UI itu. Ya. Dan memang selalu di UI itu ada debat soal itu. Satu waktu saya, ini karena diingatkan, satu waktu saya jadi panelis untuk membahas pikiran-pikiran kiri dalam kebudayaan itu. Saya jadi panelis bersama dengan Pramudia Anantatur dan Taufik Ismail tuh, yang memang langsung berseberangan kan. Iya. Saya Manikebu dan Manipol nih. Iya, itu awal reformasi atau sebelum reformasi, saya kira awal reformasi itu. Dan saya menganggap bahwa saya ya masih muda waktu itu, yang dua senior saya itu. Lalu jadi rame. Dan saya berusaha menerangkan, karena saya ngajar filosofi, maka saya terangkan bahwa saya membaca Marxisme. Saya mengerti jalan pikiran komunisme. Saya tahu versi-versi komunisme di dalam sejarah intelektual. Jadi saya terangkan itu di dalam upaya untuk memberitahu bahwa saya ilmuwan, ingin melihat problem-problem politik dari perspektif persaingan ideologi dunia besar. Ajaibnya, saya dituduh komunis itu. Oleh Taufik. Oleh Pak Taufik Ismail tuh ya. Bahkan dia tulis di buku itu bahwa saudara Rocky Gerung itu pro komunis. Padahal saya menerangkan gagasan teoritis karena saya pengajar di situ tuh. Sebaliknya, UI menganggap saya liberal karena saya selalu pro pada pikiran bebas, termasuk bebas untuk memikirkan politik Marxisme. Jadi kita lihat bagaimana orang itu terbelah hanya karena psikologinya terganggu tuh. Karena saya mengucapkan beberapa dalil kiri, maka saya dianggap penganut kiri. Padahal saya menerangkan, explain apa yang kiri. Karena saya selalu membela kebebasan pikiran, saya dianggap kanan. Jadi hal semacam itu kita tahu juga berlaku pada banyak orang di Indonesia. Dan kebanyakan sebetulnya terseret di dalam soal-soal yang sentimental, bukan hal-hal yang rasional. Nah, Ibu Mega mungkin juga ada di dalam situasi itu, sehingga terpaksa Nadiem, saya nggak tahu Nadiem datang ke Ibu Mega untuk minta restu supaya diteruskan jadi menteri, atau memang dipanggil Ibu Mega untuk di-brief soal sejarah itu. Atau dua-duanya. Oke, tapi kembali ke topik tadi. Jelaskan sejak awal ini isu yang sangat sensitif. Tetapi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa mesti keluar dari semacam labirin ini, karena kalau sejak awal kita seperti Anda juga dan banyak orang nyebut komunisme sudah mati. Tapi kemudian persoalannya bahwa ada dendam lama, ada kan, dan kita bisa memahami gitu bagi kalangan anak-anak turunan PKI atau bahkan anak orang yang sebenarnya bukan PKI tapi kemudian dikaitkan dengan PKI, itu kan mereka mengalami masa-masa yang traumatik di masa lalunya, masa kecilnya gitu. Dan sekarang bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan kalau ada semacam perasaan dendam dan ingin membalaskan dendam itu. Ya, saya anggap bahwa saya selalu diundang oleh komunitas yang disebut survivor, penyintas, itu mereka yang dianiaya, dipenjara dan tidak ada pengadilan. Saya pahami, sebut aja kerisauan dari mereka yang sebetulnya berhak untuk diterangkan statusnya itu. Tapi kemudian distigma sebagai PKI atau anak PKI. Saya paham itu. Tapi saya juga paham mereka yang menganggap bahwa peristiwa itu memang peristiwa buruk pada bangsa Indonesia tuh. Karena itu tidak perlu dimaafkan supaya ada ingatan sejarah tuh. Tapi saya lama sekali ada di dalam sebut aja komunitas-komunitas hak asasi manusia. Jadi kita mau pisahkan sebetulnya sebuah peristiwa politik di 65 yang disebabkan oleh persaingan ideologi yang ketat dan dimenangkan oleh militer, yang kalah adalah komunis. Kita mesti rumuskan itu sebagai persaingan politik dan itu sudah diselesaikan. Karena
PKI akhirnya dibubarkan tuh, dalam pertandingan politik itu. Tetapi dia tidak boleh menimbulkan stigma, karena bagian bangsa yang terseret di situ nggak punya urusan lagi dengan masa lalu itu. Mereka ingin berkarier, ingin tumbuh sebagai dosen, sebagai PNS, tapi terus dikasih stigma bahwa ini PKI itu. Sama seperti Muslim juga tuh, bahwa ada peristiwa di dalam Republik kita, DI, TII, macam-macam itu. Tapi itu sudah bagian dari sejarah kita. Lalu sekarang mau diungkit-ungkit bahwa yang sekarang kritis pada pemerintah itu terkait dengan asal-usul ideologi di DI, TII, yang kemudian berevolusi menjadi kaum radikal, lalu dikaitkan dengan ideologi dunia Islam fundamentalis. Jadi yang salah sekarang itu adalah pemerintah, karena tidak bisa mengakrabkan kehidupan berwarga negara, tidak punya diskurs atau narasi tentang kebersamaan, dan yang kedua disparitas ekonomi yang menimbulkan orang menganggap bahwa yang diuntungkan sebetulnya adalah mereka yang berbisnis dengan konglomerat-konglomerat yang punya modal atau menjadi broker dari korporasi Cina itu. Lalu itu diperlihatkan lagi dengan masuknya tenaga kerja asing dari Cina terutama ke Indonesia. Jadi sentimen itu muncul karena diumpankan oleh pemerintah keadaan yang buruk. Lain kalau pemerintah mampu untuk menerangkan sesuatu dan menimbulkan rasa damai. Jadi ini bukan karena dendam Muslim terhadap komunis atau komunis terhadap Muslim atau sebaliknya, tetapi kegagalan pemerintah untuk menghasilkan ruang publik yang sehat. Nah itu kira-kira intinya. Ya, dalam situasi seperti saat ini kan sangat berbahaya kalau kemudian Nadiem dalam hal ini kemudian dia dalam kapasitas atau otoritasnya sebagai pemerintah mengambil alih gitu, dan kemudian meneruskan secara sepihak dari cara pandangnya sebelah gitu, seperti yang dimaui oleh Bu Mega. Nah itu yang saya sebut tadi, nggak jelas Nadiem ke Ibu Mega buat apa itu. Nah sekarang kalau Nadiem misalnya diangkat kembali sebagai menteri dan langsung menggabungkan Depdikbud dengan Menristek, maka akan ada riset-riset untuk menghasilkan keterangan baru tentang peristiwa G30S itu. Itu berarti kita atau publik akhirnya lihat, oh jadi Menteri Nadiem itu diangkat ulang untuk kepentingan PDIP, kan itu bahayanya kan, sinyal-sinyal seperti itu. Jadi saya tetap melihat bahwa bagian dari peristiwa ini yang merupakan bagian dari peristiwa dunia itu harus diselesaikan di meja-meja seminar itu. Bukan di Departemen Pendidikan Kebudayaan. Dan kalaupun dia tidak bisa selesai, biarkan itu jadi perdebatan akademis itu. Dan stigma itu harus dihindari. Nah itu pentingnya kemampuan Presiden Jokowi untuk juga paham sejarah. Jadi yang mesti sebetulnya diajarkan sejarah itu bukan Nadiem tapi Presiden Jokowi, supaya dia mampu untuk dapat wisdom, untuk melihat dengan jernih bahwa bangsa ini pernah punya luka di dalam soal Muslim, dalam soal komunis, dan sekarang luka baru itu di dalam soal lingkungan. Kan sama juga tuh, merusak lingkungan itu juga adalah perbuatan tercela tuh. Jadi bayangkan misalnya kemampuan presiden untuk membaca problem bangsa itu tidak terasa oleh publik. Itu mengakibatkan publik justru makin terpecah karena semen intelektual tidak dihasilkan dari istana. Ya. Nah, itu kan sebenarnya sinyal itu harusnya sudah dibaca oleh pemerintah ataupun Bu Mega ya, sekarang dengan isu dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini. Karena kemudian ketika saya baca-baca wacananya, terutama di media sosial dan juga beberapa media itu menyebutkan ini ada nama tokoh Islam yang dihilangkan, tapi kemudian tokoh-tokoh komunis itu tetap dituliskan. Kan jadinya seperti itu, padahal ini konteksnya menulis sejarah, harusnya sejarah baik dan buruk itu harus dalam perspektif yang ini ya, yang formal gitu, tetap harus dituliskan kan. Ya ini kan kita belajar sejarah itu dalam upaya untuk memahami bahwa sejarah itu adalah politik di masa lalu. Dan politik hari ini adalah sejarah yang akan datang. Gitu. Sering disebut sebagai politik adalah current history. Politik adalah sejarah masa kini sebetulnya. Jadi seolah-olah persaingan politik ini dianggap sebagai dendam-mendendam. Nah selama presiden itu bisu dan nggak mau terangkan sesuatu, maka di belakang layar semua orang bersiap-siap untuk saling menjegal. Kalau ada kesempatan, dendam itu akan diungkapkan lagi, bukan lagi di dalam kabinet atau di dalam pertemuan antara tokoh-tokoh partai, tapi di jalan. Ya, dan itu sangat mungkin terjadi bila ekonomi memburuk. Satu-satunya dasar kemarahan adalah, oh ini karena
kita dikuras sumber dayanya oleh kekuatan asing yang dasarnya adalah komunistis. Atau sebaliknya, Indonesia ini terjebak di dalam fundamentalisme, nggak bisa keluar karena setiap kali usahanya cuma kadrun-kadrun. Jadi tetap presiden itu kalau dia bijak dan berakal, dia mesti datang dengan satu public address, semacam pidato kenegaraan dalam peristiwa-peristiwa kritis untuk mengingatkan bahwa semen sosial kita itu diikat oleh sejarah yang memang penuh luka. Jadi nggak usah dibangga-banggain bahwa Pancasila itu bisa menyelesaikan semua soal. Enggak. Sejarah kita itu memang sejarah yang berdarah-darah. Jadi harus diterima itu tuh. Supaya nggak ada semacam arogansi untuk mengatakan bahwa ya kami yang mampu untuk menyelesaikan itu dengan sekedar berteriak kami Pancasila. Jadi saya tetap anggap bahwa istana itu miskin narasi itu, dan miskin narasi itu disebabkan oleh miskin otak gitu. Ya. Dan saya jadi teringat ternyata sebenarnya ketika Bu Mega itu bicara atau minta pada Nadiem untuk meluruskan sejarah itu, Bu Mega salah alamat. Karena itu kalau kita buka kembali ternyata sehabis dilantik menjadi menteri, Nadiem kan dia menyatakan bahwa saya tidak tahu masa lalu, tetapi yang saya tahu adalah masa depan. Padahal sejarah adalah masa depan. Bukan sekedar salah alamat, itu juga lupa alamat sebetulnya itu. Karena alamat yang benar adalah BPIP, di mana Ibu Mega adalah ketuanya. Nah, itu forum untuk menyelesaikan soal-soal yang bersifat ideologis. Ini juga ajaib juga Ibu Mega. Dia yang punya anggaran untuk riset itu, tapi dia minta Nadiem. Jadi ngaco juga rumusan masalahnya itu. Kalau BPIP yang dibentuk dengan anggaran besar dan digaji besar anggota di situ, justru hari ini diam, padahal mesti mereka yang sudah melakukan riset. Kalau udah ada riset di BPIP, itu nggak akan ada kesalahan-kesalahan di departemen teknis. Jadi tanda bahwa BPIP nggak bekerja, sampai sekarang orang masih menyimpan dendam ideologi. Oke, terima kasih Bung Rocky, tapi kita tunggu nanti begitu BRIN sudah resmi berdiri, karena nanti akan ada Dewan Pengarahnya kan, juga Ketua Dewan Pengarah BPIP. Jadi yang begini-begini akan tuntas. Iya, dituntaskan oleh sebenarnya dia jadi tuntas kalau orang diem. Okay. Karena yang ngomong itu nggak ngerti. Oke, terima kasih. Oke. Bye. Ya.